Halo guys, selamat datang kembali di channel BroView. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Oh iya guys, bagaimana puasanya, lancar? Atau masih cari cara untuk godin? Mudah-mudahan kalian semua lancar puasanya sampai lebaran. Nah, sekarang kita akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul My Name is Khan. My Name is Khan adalah sebuah film drama sosial berbahasa India yang dirilis pada tahun 2010 dan disutradarai oleh Karan Johar. Sebelum masuk ke ceritanya, tidak biasa karena ini adalah bulan Ramadan, jadi menyesuaikan ketika siang jangan seduh kopai. Tapi kalau malam cocok tuh kalian seduh kopai sama Udbray. Dan langsung saja kita masuk intro. San Francisco tahun 2007. Di awal film, kita diperlihatkan tokoh utama dalam film ini yang bernama Rizvan Khan, yang tentunya diperankan oleh aktor favorit kalian yaitu Shah Rukh Khan. Dia sedang berada di bandara San Francisco. Ketika akan menaiki pesawat, terlihat petugas bandara memeriksa barang bawaan penumpang. Khan yang sedang terlihat antri membawa 3 buah batu hitam kecil pengganti tasbih, dan terlihat dia seperti sedang berzikir. Karena ketatnya pemeriksaan saat itu, Khan yang dicurigai kemudian dibawa petugas dan dilakukan penggeledahan terhadapnya. Sebuah kopiah buku-buku dan handycam ditemukan di tasnya. Namun petugas tidak menemukan barang berbahaya di kantongnya. Akibat penggeledahan ini, Khan harus rela ketinggalan pesawatnya. Terungkap, Khan akan terbang menuju Washington DC, sedangkan dia tidak memiliki uang lagi untuk membeli tiket di penerbangan selanjutnya. Dia harus menaiki bis agar sampai ke sana. Petugas kemudian bertanya, apa maksud tujuan Khan ke Washington DC? Dia lalu menjawab, untuk bertemu dengan presiden. Di sini petugas tampak terkejut dan sedikit menertawakan dia, yang dianggap tingkahnya sedikit kurang waras. Dia kemudian menulis pesan yang ingin disampaikan petugas itu, hingga mereka kembali bertanya untuk apa Khan ingin bertemu dengan presiden. Dia menjawab, namaku Khan, dan aku bukan teroris. Di sebuah halte, Khan menulis kisah dirinya dengan seorang wanita bernama Mandira. Dan kita kembali ke kisah kecil Khan. Ayahnya adalah seorang montir mobil di sebuah bengkel. Ketika masih bocah, Khan selalu ikut saat ayahnya bekerja, hingga dia pun cukup mahir memperbaiki mobil di sana. Dan ayahnya diceritakan telah wafat. Khan terlahir sebagai muslim, dan dia termasuk dalam anak berkebutuhan khusus atau autisme. Dia mempunyai adik yang bernama Zakir. Saat itu terjadi pertikaian antara Muslim India dan Hindu tahun 1983. Khan menangkap perkataan buruk yang dia dengar dari pelakunya. Namun ibunya mencoba memberi pemahaman bahwa perbedaan agama tidak menjadi dasar untuk saling mencela bahkan membunuh. Orang baik adalah yang berperilaku baik dan orang jahat karena perilakunya buruk. Di sekolah, Khan selalu menjadi sasaran bully teman-temannya hingga ibunya memutuskan untuk membawakan ke seorang profesor di sana untuk membantunya mengajar. Awalnya, profesor itu tidak mau menerimanya hingga Khan menunjukkan kecerdasannya. Profesor itu akhirnya mengajarkannya beberapa hal dan ibunya tampak senang melihat Khan bisa belajar di sana. Suatu hari terjadi banjir di lingkungan profesor ini dan Khan kembali menunjukkan kecerdasannya. Dia berhasil memompa keluar banjir itu dengan sepeda modifikasi buatannya. Kejadian itu membuat semua warga sibuk memperbaiki barang-barang rumah tangganya ke rumah Khan. Sayang, perhatian ibunya menjadi lebih condong untuk Khan dan hal ini membuat adiknya Khan yang bernama Zakir itu iri hati. Saat berusia 18 tahun, Zakir mendapat beasiswa dan melanjutkan kuliah di Amerika Serikat. Namun nyatanya setelah dewasa pun Zakir masih merasakan iri kepada kakaknya karena rasa kasih sayang ibunya yang dianggap terlalu condong kepada Khan. Hal itu membuat Khan
Kan merasa bersalah kepadanya. Singkat cerita, ibunya telah semakin menua dan tampak keriput di wajahnya. Zakir telah menikah dan tinggal di Amerika Serikat. Sekalipun Zakir belum pernah pulang dan membawa pulang istrinya bahkan saat lebaran. Kan pun sekarang semakin dewasa dan setia menemani ibunya dan mencoba terus membahagiakannya. Ibunya akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya akibat penyakit jantung yang dideritanya. Zakir tampak hadir di sana. Akhirnya, Kan sampai di Washington DC, kemudian berencana melanjutkan perjalanannya bertemu dengan Presiden Amerika. Setelah kepergian ibunya, Kan memutuskan untuk pergi ke Amerika Serikat untuk mengejar impian kebahagiaannya seperti adiknya Zakir. Saat Kan sampai di San Francisco, dia datang ke rumah adiknya dan disambut istrinya Zakir yang bernama Hasina. Ternyata Hasina mengajar jurusan psikologi di sebuah universitas. Berkat dia, Kan diketahui mengalami sindrom Asperger. Jika dia melihat warna kuning, Kan seketika akan ketakutan, termasuk kebisingan orang-orang baru dan tempat-tempat baru. Dan untuk menyikapi ketakutannya, Hasina memberikannya sebuah handycam agar Kan bisa melihat dari layar handycam itu setiap hal baru yang dia temukan. Zakir kemudian membawa Kan ke kantornya yang menjadi agen produk kecantikan herbal. Kan diminta untuk mempelajari produk itu dan menjualnya. Untuk memahami seluruh produknya, Kan kemudian melakukan ini. Kan dengan kepolosan dan kejujurannya menawarkan semua produk itu ke setiap wanita yang dia temui. Hingga suatu hari, Kan kembali dihantui rasa takutnya ketika akan menyeberangi zebra cross yang warna kuning. Sebuah bis hampir saja menabraknya. Kemudian, saat orang berkerumun, terdengar suara wanita India yang membantunya. Kan merasakan sesuatu yang berbeda dari suara wanita ini. Dia kemudian mencarinya di sebuah salon dan ternyata dialah Mandira yang diperankan oleh Kajol. Kan mengungkapkan kepadanya bahwa dia seorang penderita sindrom. Bahkan, dia dengan polosnya mengatakan ingin menjual produk kecantikan herbal yang membuat mereka cantik seperti pengantin baru. Mandira pun tertarik bukan hanya produknya, namun sikap yang ditunjukkan Kan meskipun dia punya kekurangan. Mereka pun semakin dekat dan Kan pun rutin menawarkan produk herbalnya di tempat Mandira. Assalamualaikum. Hai. Assalamualaikum. Nice guy. Terungkap, Mandira mempunyai anak laki-laki bernama Samir, buah dari pernikahan sebelumnya. Dan kini, Mandira adalah seorang janda beranak satu. Hal ini diketahui Kan dan dia ingin menikahinya. Marry me. Just go. Marry me. Namun, Mandira saat itu masih menolaknya. Namun Kan tidak menyerah begitu saja dan dia terus merayunya. You will marry me. Whatever. Whatever, you will marry me. Look at that I am. Saat membawa Samir ke museum dan di sana ada sebuah permainan huruf, Kan kembali menunjukkan kecerdasannya. Flamingo, chimpanzee, tarantula, stork, penguin, walrus, wild monkey. Oh, congratulations. Let's hear it for Kid C. Samir pun mulai menyukai Kan dan hal ini membuat hati Mandira semakin meleleh. Perjalanan Kan akhirnya sampai di Kentucky, Amerika Serikat, Februari 2008. Dia awalnya berniat menginap di sebuah motel, namun tiba-tiba seorang melempar batu. Terungkap, ini berkaitan dengan efek serangan teroris ke negara Amerika. Petugas itu tampak menyalahkan Muslim, dan ini membuat Kan tidak jadi menginap di sana. Dia kembali mengatakan, "Namaku Kan, dan aku bukan teroris." Diceritakan, Kan tidak bisa menemui Mandira kembali sebelum bertemu Presiden Amerika Serikat yang diketahui berada di Santa Fe. Kembali ke kisah lama Kan, dia membawa Mandira ketika fajar untuk menyaksikan pemandangan yang belum pernah dia lihat seumur hidupnya. Okay. Okay. Yeah. Okay. Now, please. Marry me? Hal
Hal ini membuat Mandira terkagum dan menerima pinangannya. Masalah Khan kembali muncul karena Mandira beragama Hindu. Ini membuat Zakir tidak menyetujui keputusannya. Pernikahan mereka akhirnya digelar. Samir mengganti namanya menjadi Samir Khan. Namun berbeda dengan suaminya, istri Zakir tampak hadir di sana. Satu sama lain saling menunaikan kewajiban agamanya masing-masing dalam rumah tangga Khan ini. Mereka pun berhubungan baik dengan keluarga yang berada di samping rumahnya, hingga mereka melihat sebuah berita tentang penyerangan teroris ke gedung WTC. Isu tentang Muslim adalah teroris kembali mencuat di sana. Khan menunjukkan sisi lain, Muslim yang baik adalah orang baik. Isu rasial merebak di sana, hingga warga Muslim India menjadi salah satu sasaran mereka. Termasuk Samir Khan yang menjadi sasaran bully di sekolahnya. Salon Mandira kini menjadi sepi. Hasina, istri Zakir pun menjadi sasaran kebencian. Zakir yang tadinya membencikan akhirnya berpelukan kembali. Dan cerita berlanjut ketika Khan sampai di Santa Fe, New Mexico 2008 untuk bertemu presiden. Hari itu dia gagal bertemu dengan presiden dan terungkap tetangga mereka bernama Sarah dan Mark, suaminya seorang reporter yang dikirim ke Afghanistan. Rishi, anaknya, adalah teman dekat Samir hingga diceritakan Mark tewas di sana dan Rishi menjadi benci kepada Samir. Kemudian Khan melanjutkan misinya dan kali ini berada di Arizona April 2008. Dan tanggal 27 November 2007, Samir berangkat untuk latihan bola. Setelah selesai, dia terlibat pertengkaran sahabatnya Rishi akibat kematian ayahnya. Beberapa remaja melihat itu dan menyakiti Samir yang dianggap bagian dari teroris. Mereka meninggalkannya di lapang. Saat dibawa ke rumah sakit, nyawa Samir tidak bisa diselamatkan. Polisi memberitahu Mandira tentang kematian Samir terjadi akibat rasial karena Samir menjadi seorang Muslim. Mandira mulai kehilangan akal sehatnya dan menyalahkan Khan karena menikahinya. Samir yang mengganti namanya membuat dia menjadi korban dari pernikahan mereka. Mandira pun mengusir Khan dari kehidupannya. Khan boleh kembali setelah dia memberitahu presiden, namaku Khan dan aku bukanlah teroris. Dari momen inilah, Khan melakukan misinya untuk bertemu presiden. Di sisi lain, Mandira berjuang untuk mengungkap dalang dari kematian anaknya. Dalam perjalanan, Khan kehabisan uangnya. Dia kemudian memasang plang dengan tulisan bisa memperbaiki mobil yang mogok. Uang dari pekerjaan itu dia kumpulkan untuk bekal melanjutkan misinya. Hingga 2 orang muslim membantunya saat dalam perjalanan. Khan yang taat, dia menunaikan sholat tepat waktu dimanapun dia berada. Hingga sampai di kota Georgia, Juni 2008. Ada kejadian kocak di sini. Ketika Khan menolong seorang anak keribo yang jatuh dari sepedanya, dia bernama Jewel. Lalu Khan menggendong anak itu sampai ke rumahnya dan mendapat pelukan hangat dari ibunya yang bernama Mama Jenny. थोड़ी सख्त है और मोटी भी, पर मुझे पसंद है. Putra sulungnya terungkap tewas dalam perang di Irak. Dan ini adalah hari ke-179 perjalanan Khan untuk bertemu presiden. Di sebuah gereja diadakan acara untuk mengenang para prajurit dan Khan hadir di sana. Dengan tujuan untuk menceritakan kisah Samir anaknya. Dan ternyata si Kribo Jul ini pintar menyanyi. समीर राठौड़ खान मेरा बेटा. सैम की एक और बहुत बुरी आदत थी, वो सिर्फ अच्छी बातें करता था. नेवर. वो 13 साल 9 महीने 4 दिन का था. ओनली बेस्ट फ्रेंड. आई डोंट वांट टू से एनी मोर. Mandira pun terus berjuang untuk mengungkap kematian anaknya. Dan polisi menutup kasus ini setelah 6 bulan tidak ada kemajuan dari kasusnya. Khan sampai di Hollywood untuk bertemu dengan presiden yang akan datang dalam 3 hari mendatang di sebuah kampus. Saat akan melaksanakan sholat di sebuah masjid, Khan mendengar seorang dokter yang salah mempersepsikan tentang Islam. Dia mendoktrin jemaah di sana untuk berjihad dengan kekerasan. Khan memberikan pemahaman yang benar tentang
Islam itu indah dan penuh kasih sayang. Keluar dari masjid tersebut, Khan menelepon adiknya untuk melaporkan itu kepada FBI. Tiba waktunya Khan untuk bertemu Presiden Amerika. Tampak pasukan Secret Service berjaga di sana, dan Khan mencoba menerobos untuk bertemu dengan George Bush. Teriakannya membuat seorang reporter mengambil gambarnya saat dia berkata, "Namaku Khan, dan aku bukan teroris." Namun naas, pengunjung lain mendengar dia adalah teroris. Dengan seketika, petugas menangkapnya. Dua reporter itu mencoba memahami kata-kata dari Khan, bahwa dia bukanlah teroris. Khan kemudian dimasukkan ke sebuah penjara. Seorang hacker diminta bantuannya untuk menemukan semua informasi berkaitan dengan Khan. Dan terlihat, Khan sangat menderita di ruangan khusus ini. आंखें जलती हैं और मैंने उनसे कहा मैं उनका जब भी डर का एहसास होता है. Tampak seorang petugas wanita membantunya dengan cara yang persuasif. Dua orang reporter tersebut berhasil meminta wartawan PBC untuk menayangkan Khan saat dirinya mengatakan dia bukanlah teroris. Dan dengan seketika, berita itu menjadi headline. Zakir dan istrinya diwawancara dan mengatakan bahwa Khan telah menelepon FBI. Itu berkaitan dengan seseorang yang bernama Dr. Faisal Rehman, yang dianggap jahat. Hakim dan FBI pun menelusuri temuan ini. Semua orang penting terlibat dalam kasus Khan ini. Mandira pun mencoba mencari tahu keberadaan Khan. Akhirnya, Khan bisa dibebaskan. Saat masih di kantor polisi, Khan mencium keberadaan Mandira. Saat berusaha mencarinya, Khan berhasil menemukannya. Namun, dia tidak menyapanya karena teringat dengan janjinya untuk bertemu presiden terlebih dahulu. Para Muslim Amerika kembali menemukan kepercayaan dirinya, termasuk adik ipar Khan. Hingga Khan melihat sebuah berita tentang badai yang terjadi di Georgia, dan dia teringat Mama Jenny dan anaknya si Kribojul. Hingga akhirnya Khan kembali ke sana. Sesampainya di sana, Khan melihat banyak penduduk desa yang tewas, dan dia berusaha mencari keberadaan mereka. Dia teringat gereja dan menemukan mereka berada berlindung di sana. Dan ini yang selanjutnya terjadi. Ternyata, rombongan reporter mengikuti perjalanan Khan berdasarkan informasi dari hacker. Mereka memuat berita kebaikan yang dilakukan oleh Khan. Khan tanpa pamrih melakukan semua ini hingga semua orang terketuk hatinya, termasuk para remaja yang membunuh Samir. Banyak orang berbondong-bondong masuk ke desa ini untuk menolong mereka, termasuk Zakir dan istrinya. Khan kembali menjadi headline. Bahkan Barack Obama yang saat itu masih menjadi senator menyaksikan tayangan ini. Termasuk sahabat Samir yang bernama Reisi menyaksikannya. Hingga akhirnya dia berkata jujur kepada Mandira tentang orang yang telah membunuh anaknya. Akhirnya mereka semua dapat ditangkap. 3 hari sebelum pemilu presiden, Khan harus pergi dari Georgia. Tiba-tiba Mandira berada di sana. Dan kemudian Khan ditusuk oleh komplotan teroris Dr. Rehman. Dia dibawa ke rumah sakit. Di sisi lain, TV memberitakan Barack Obama terpilih menjadi presiden. Mandira pun kembali ke pelukannya. Presiden diberitakan akan mengunjungi Georgia minggu ini, dan Khan bersikukuh untuk menemuinya hari ini. Hingga akhirnya, Presiden Amerika memanggil Khan dan Mandira ke podiumnya. Dan dia mengatakan sekali lagi, "Namaku Khan, dan aku bukan teroris." He wasn't a terrorist either. हमारे खान ने अपने प्यार और इंसानियत से वो कि हम तुम्हें एक नई उम्मीद के साथ याद कर सकें कि इस मोहब्बत को संभाल के रखूंगी अपने लिए। Thank you. खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। Thank you. Dan setelah itu film pun berakhir.
Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari My Name is Khan ini? Udah nggak diragukan lagi kalau pemerannya Mamang Ukan, juara pokoknya. Dan sedikit informasi tentang film ini berdasarkan tema yang diangkat begitu berani. Dan ceritanya pun memberi pesan yang luar biasa tentang usaha untuk saling menghormati antar umat beragama, etnis, suku bangsa, dan warna kulit. Dan karena ini bulan puasa, suruput kopanya saya jeda dulu. Nah, kalau kalian nggak percaya, video ini nih nanti kalau maghrib bakal ada suruput kopainya. Nah, ketika menjelang imsak, otomatis suruput kopainya itu hilang lagi. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.